Jangan berusaha untuk jadi orang sukses, tapi berusahalah untuk jadi orang yang bernilai. Kamu renungi sendiri ya maknanya. Sukses itu one part, satu bagian kerja, satu bagian play, permainan, dan satu bagian keep your mouth shut, diamlah. Jadi kalau kamu ingin sukses, bekerjalah, bermainlah, dan diamlah. Kesuksesanmu akan datang. Kalau kamu terlalu banyak ngomong, terlalu cerewet, kamu tidak akan sempat kerja, tidak akan sempat bermain. Kalau terlalu serius kerja, tidak ada mainnya, kamu akan stres, tidak akan sukses. Kalau main-main saja, tidak ada kerjanya, tidak mungkin kamu sukses. Jadi tiga-tiganya harus ada. Satu bagian work, satu bagian play, satu bagian diam. Yang penting, engkau tidak akan pernah gagal sampai engkau berhenti berusaha. Jadi kegagalanmu itu tidak pada saat targetmu tidak terpenuhi, tapi pada saat engkau tidak mau berjuang lagi. Saat itu berarti kamu gagal. Terus kebahagiaan itu sederhana. Meja, kursi, semangkok buah, sebuah biola. Apalagi yang dibutuhkan untuk bisa bahagia? Kalau kamu sekarang mungkin kopi, kuota, kemudian kalau sudah ada itu bahagia. Mungkin yang rokok ya rokok, selesai sudah. Mau nyari apa lagi? Ada saran dari Einstein, kalau engkau ingin bahagia, ikatkan hidupmu pada satu tujuan, bukan pada orang atau sesuatu. Aku ingin tujuan ya, bukan orang. Kalau orang berarti ya kamu tidak akan bisa bahagia. Pokoknya aku manut sampean, kamu tidak akan bahagia. Aku ingin kayak gitu, tidak akan bahagia. Bikin target, arahkan ke targetnya. Hidup ini seperti naik sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, engkau harus tetap bergerak. Jangan males. Begitu kamu males, berarti kamu tidak gerak. Pasti hidupmu tidak seimbang. Ketika tidak seimbang, pasti nanti kamu akan jatuh. Jangan diam. Jalanlah. Jalan kemana Pak? Tidak tahu, pokoknya gerak aja. Kalau tidak ada targetnya, jalan di tempat. Pokoknya ada gerak. Jangan sampai tidak ada aktivitas. Biar tidak mengalami ketidakseimbangan. Karena hidup ini kayak naik sepeda. Begitu kamu berhenti, ya roboh dia. Untuk seimbang, kamu harus gerak terus. Berarti jangan berhenti. Nah, itu boleh kamu tempel di kamar, kan? Begitu kamu males-malesan, baca itu. Waduh, saatnya bergerak. Ya. Orang pintar itu mampu menyelesaikan masalah. Kalau orang bijaksana, mampu menghindari masalah. Saya tidak tahu kamu lebih suka yang mana. Jadi orang bijaksana itu dia canggih sekali sehingga tidak ketemu masalah. Tapi kalau orang pintar ketemu masalah tidak apa-apa, tapi dia bisa menyelesaikan. Ya kalau kalian harusnya bisa dua-duanya. Ya pintar, ya bijaksana. Kalau bisa ya jangan ketemu masalah. Tapi kalau ketemu masalah bisa kita selesaikan. Nah itu hidupmu bahagia mesti. Yo paling tidak salah satunya. Jangan sampai tidak punya dua-duanya. Wis tidak pinter, tidak bijaksana lagi. Ya sudah tidak pinter, kerjaannya tiap hari cari masalah. Nah itu berarti tidak pinter, tidak bijaksana. Oke, katanya Einstein, menjauhlah dari orang-orang yang negatif. Kenapa? Mereka punya masalah untuk setiap solusi. Ya, kan kebalik. Kalau orang-orang positif itu mereka punya solusi untuk setiap masalah. Tapi orang-orang yang negatif, dia punya masalah untuk setiap solusi. Barang sudah beres, jadi masalah lagi. Sudah terjawab, cari masalah lagi. Hidupmu tidak akan tenang.
kalau ketemu orang-orang yang negatif. Menjauh saja. Nyari orang-orang yang menyenangkan, yang positif. Biar kita tidak terjebak di hidup yang serba gelap. Hari ini kan banyak orang yang selalu nemu masalah untuk setiap solusi. Ada apa saja yang sebenarnya sudah beres, tapi terus lahir masalah baru, lahir masalah baru. Kita mau buang-buang waktu tidak penting untuk hal-hal pertanyaan-pertanyaan, masalah-masalah yang tidak relevan untuk hidup kita. Katanya Pythagoras, ini pesan, di antara semua manusia, jadikanlah sahabat mereka yang menegaskan dirinya dengan kebajikan. Jadi ini tentang mencari teman. Selalu dengarkan nasihat-nasihat mereka dan ambil teladan dari kebajikan dan tindakan bermanfaat mereka. Cari teman yang tegas kebaikannya, yang jelas baik. Karena apa? Teman itu mempengaruhimu. Mungkin tidak kata-kata, mungkin tidak tindakannya, tapi auranya mempengaruhimu. Paling tidak. Kalau berteman dengan orang yang keras, kasar, sedikit banyak kalian akan terpengaruh. Berteman dengan orang yang lemah lembut, bukan lemah gemulai ya. Ya kamu akan terpengaruh lemah lembut. Kan kayak peribahasa itu. Kalau berteman dengan penjual parfum, kamu akan ikut wangi. Berteman dengan perokok, kamu akan bau asap rokok. Berteman dengan penjual yang tukang besi, ya, kamu juga akan ikut bau hangus dan seterusnya. Jadi teman itu mempengaruhimu. Kalau di teori kayak di Hasrat Inayat Khan kemarin kan ada medan-medan energi, setiap orang dengan medan energinya. Medan energi ini saling menelan. Kalau kamu jiwa yang kuat, kamu yang bisa mempengaruhi temanmu. Tapi kalau jiwamu lemah, kamu dipengaruhi oleh teman. Saya tidak tahu siapa yang mempengaruhi, siapa yang dipengaruhi. Cari yang aman saja. Ambil teman yang baik. Kalau punya teman yang baik, kamu akan dapat manfaat banyak. Nasihat-nasihatnya dan contoh teladan darinya. Makanya mungkin dulu orang tuamu waktu pesen kamu mau kuliah kan pesannya cari teman yang baik. Karena seseorang itu cerminan dari temannya. Cerminan dari jiwanya. Kamu kan kadang kalau punya teman tidak cocok dengan jiwamu kan tidak seret. Kalau kamu lembut, punya teman kasar itu kan kamu tidak kerasan. Dia tidak bisa jadi cerminmu. Yang bisa jadi cerminmu itu yang mirip kayak kamu. Kamu cerewet, kok punya teman pendiam. Ini dua-duanya mesti tidak kerasan. Yang satu sebel, ini punya teman kok ngomong terus tidak diam-diam. Yang satu juga gelisah. Ini punya teman tidak ngomong-ngomong, jangan-jangan nggak suka. Ya kan, frekuensinya beda. Nah ini biasanya terus siapa yang energinya lebih kuat, dia yang menang, dia yang makan. Jadi kalau yang energinya lebih kuat, yang cerewet, ya nanti lama-lama yang pendiam ini terpengaruh jadi cerewet. Tapi kalau yang kuat, yang pendiam ini, mungkin yang cerewet lama-lama juga jadi pendiam. Karena diajak ngomong gak respon-respon, nah akhirnya meneng kabeh. Jadi maka hati-hati cari teman. Jadi kalian adalah cerminan dari temanmu sebenarnya. Seperti apa temanmu, kira-kira tidak jauh disitulah kalian. Dan hindarilah sebanyak mungkin membenci temanmu karena kesalahan kecil. Kalau sudah punya teman, manusia itu tidak ada yang sempurna. Kadang-kadang salah, kadang-kadang keliru. Tugasnya harusnya saling mengingatkan. Jangan kalau temanmu salah kecil dikit aja terus putus persahabatan kita. Aku benci, gak mau ketemu lagi. Tidak. Jadi, kalau kesalahan-kesalahan kecil yang luaslah hatimu. Saudaramu itu kan juga manusia.
Kadang bisa keliru, kadang bisa salah ngomong, salah langkah. Masa sama temen aja salah ngomong dilaporkan polisi kan dah. Sekarang kan banyak begitu. Janganlah. Jadi kalau hanya kesalahan-kesalahan yang tidak esensial, maafkanlah, jangan dibenci. Itu rumus hidup awal dari Pythagoras. Karena kunci kesuksesan nanti ada di sini. Makanya Pythagoras mendirikan brotherhood, semacam torekot, biar bisa bareng-bareng orang yang punya frekuensi sama, biar lebih cepat untuk mencapai ideal yang diinginkan. Terus kalau ini tentang musibah, tentang semua musibah yang dialami manusia yang sudah menjadi ketetapan Tuhan, hadapilah dengan sabar sebagaimana adanya dan jangan pernah mengeluh. Namun tetaplah berusaha semampumu untuk mengatasinya. Ini agak sulit. Kadang-kadang kita sabar itu terus diartikan pasif. Sabar saja saya Pak, entahlah lulusnya kapan, Allah sudah nulis kok saya lulus kapan. Tidak boleh gitu. Sabar ya, tapi tetap berusaha semampumu untuk mengatasinya. Jadi, berusahalah. Hasilnya apa? Terimalah dengan sabar. Sederhananya kan begitu. Hidup saya susah sekali Pak. Ya, terima saja kesulitanmu sambil tetap berjuang semampumu. Itu saja sebenarnya tugas kita, tidak rumit-rumit. Tidak ada orang yang bebas musibah, bebas masalah. Jalanlah sesuai dengan situasimu. Lakukan semampumu. Jangan dipotong-potong. Ada orang yang berusaha saja tapi tidak ada sabarnya. Ada orang yang sabar saja tidak ada usahanya. Dua-duanya kurang lengkap. Hidup ini sering saya jelaskan ada sunnatullah, ada kudratullah. Sunnatullah itu seperti matematikanya Pythagoras tadi. Hidup ini ada rumusnya. Kalau kalian males, ya suksesnya lama. Itu sunnatullah. Kalau kalian tidak makan, ya kamu lapar. Itu sunnatullah. Sunnatullah ini yang harus kita pedomani dalam perjuangan. Meskipun begitu, seandainya perjuangan gagal, ya sabar saja, jangan putus asa. Kita masih ada kudratullah. Kudratullah itu ketika Allah dengan kehendaknya sewaktu-waktu bisa intervensi. Tidak apa-apa. Misalnya kamu pulang nanti terus berkaca di kamar. Begitu kamu berkaca, kamu kaget lihat wajahmu sendiri. Ya Allah Pak, saya kok kayak gini ya, apa laku saya nanti misalnya. Tidak apa-apa, jangan putus asa. Ya secara sunnatullah mungkin tidak laku. Tapi ini cuma contoh kok. Secara kudratullah tidak. Kalau Allah berkehendak loh, kamu bisa tiba-tiba dapat jodoh langsung 4 misalnya. Nah, itu kudratullah. Jadi Allah yang berkehendak. Cuma yang kudratullah ini dalam hidup sehari-hari jangan dijadikan pedoman. Itu kalau usaha sudah kamu lakukan, berharaplah kudratullah datang. Misalnya saya sering mencontohkan, kamu loncat dari Ambarukmo Plaza lantai paling atas, itu secara sunatullah ya kamu tewas. Tapi secara kudratullah bisa tidak. Itu loh. Misalnya pas kamu loncat kok tiba-tiba bareng di bawah ada truk yang bawa kasur rusak banyak itu, terus pas di situ lu ndak jadi tewas. Nah itu kudratullah. Tapi yang kamu pedomani yang sunatullah, jangan kudratullah. Nanti kamu kalau nggak tewas juga ndak kok, kalau Allah nggak nakdir juga ndak, terus kamu loncat ya ndak. Yang dipedomani yang sunatullah. Meskipun nanti seandainya hasilnya tidak seperti yang kamu harapkan, ndak apa-apa. Allah bisa intervensi. Di situ gunanya doa. Makanya kita disuruh beriman itu pada qada dan qadar. Qada itu yang sunatullah tadi, yang qadar yang kudratullah. Jadi sama seperti yang diucapkan oleh Pythagoras, meskipun Pythagoras tidak pakai ayat.
Jadi isinya sama. Jadi tentang musibah, sabarlah, kemudian tetap berusaha semampumu untuk mengatasinya. Karena sabar juga bisa jadi senjata. Hadapilah dengan sabar itu berarti menjadikan sabar senjata menghadapi musibah. Dan ini kan ada ayatnya. Wasta'inu bisobri wassalah. Minta tolonglah dengan senjata sabar dan sholat. Nah, itu. Cuma di sini tidak ada sholatnya, wong Pitagoras tidak muslim. Oke, terus ketahuilah semua hal seperti yang sudah aku sampaikan. Dan biasakan dirimu menaklukkan dan mengalahkan hal berikut: kerakusan, kemalasan, nafsu, dan kemarahan. Jadi perhatikan 4 hal ini. 4 hal ini adalah faktor yang paling banyak menaklukkan, mengalahkan, dan menghancurkan orang. Rakus, malas, nafsu, dan marah. Tadi kemarahan sudah dijelaskan bisa membuat orang kehilangan kontrol. Nafsu, ambisi membuat orang kadang menghalalkan semuanya. Males membuat orang tidak ngapa-ngapain. Rakus juga membuat orang melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Kalau dalam jiwamu ada satu di antara 4 itu, cepat-cepat diperbaiki dan kalahkanlah. Jangan rakus, jangan males, jangan dikendalikan oleh ambisi, nafsu, dan jangan disetir oleh kemarahan. Ketika kalian punya 4 kualitas ini, hidupmu akan berat. Orang rakus itu tidak akan tenang. Kenapa? Dia selalu ingin lebih. Sebanyak apapun yang sudah dia miliki. Kalau sudah wataknya tamak, rakus, ya ingin nambah terus. Gajinya sudah besar, masih ingin naik terus. Dan tidak ada akhirnya, selalu ingin naik. Itu hidupmu tidak akan tenang. Yang kedua, males. Kalau ini nggak saya jelaskan karena kalian sudah pengalaman. Ya, jadi bagaimana indahnya bermalas-malasan. Jadi hati-hati, taklukkanlah. Karena kalau tidak kalian akan tergilas. Apalagi hari ini zaman itu geraknya cepat luar biasa. Jangan malas. Yang ketiga, ambisi, nafsu. Kalau ini nggak perlu saya jelaskan. Orang ambisius, orang bernafsu itu pasti hidupnya juga tidak tenang. Dikejar oleh ambisi. Dan yang terakhir, kemarahan. Itu pasti. Jadi rakus, kemudian malas, kemudian nafsu, kemudian marah. Taklukkanlah ini. Dan jangan lakukan kejahatan baik ada orang lain maupun sendirian. Pak, saya itu sering bohong, tapi nggak ada orang kok Pak saya bohongnya. Janganlah, apapun kejahatan, apapun kejelekan, jangan dilakukan ada orang atau tidak. Kemudian, namun di atas semuanya, hargailah dirimu. Iya sih, kamu perangilah kerakusan, kemalasan, nafsu, kemarahan, kejahatan. Kalau kamu punya kualitas-kualitas tadi, berjuanglah. Meskipun begitu, tetap hargai dirimu. Banyak orang yang tidak menghargai dirinya sendiri, terlalu rendah memandang dirinya. Orang yang terlalu rendah memandang dirinya itu berarti dia tidak bersyukur dengan kenikmatan yang sedang dia raih. Jadi hargai dirimu. Iya sih, kamu itu kadang-kadang ada rakusnya, tapi kamu masih manusia yang berharga, punya nilai, punya martabat, punya harga diri kok. Iya, kamu punya kekurangan, malas, tapi kamu masih manusia, makhluk paling mulia di muka bumi, dan seterusnya. Jadi jangan tidak menghargai dirimu. Banyak orang yang selalu memarahi dirinya, tiap hari memarahi dirinya. Aku itu kok gini yo, sering dosa, sering dimarahi terus dirinya. Tidak, hargai juga diri. Oke, jadi manusia itu masih bisa berharap situasi apapun yang dihadapinya.
Kalau ini menasihati kita hari ini. Ada banyak pandangan di kalangan manusia. Ada yang bagus, ada yang jelek. Jangan terburu memuji atau menolaknya. Saat kesalahannya semakin menjadi, dengarkanlah dengan bijaksana dan persenjatai dirimu dengan kesadaran. Oh, ini malah persis kalimatnya, persenjatai dirimu dengan kesabaran. Jadi di lingkungan sekeliling kita ini banyak orang yang pandangannya macam-macam, yang sering mancing kita untuk komen. Apakah itu memuji atau mencela dan menolak? Katanya Pitagoras, jangan kesusu dipuji, jangan kesusu ditolak. Karena bisa jadi kita tertipu. Karena pandangan orang itu punya konteksnya sendiri-sendiri, punya subjektivitasnya sendiri. Mungkin menurut orang itu dalam situasinya yang bagus itu, tapi dalam situasimu kalau semacam itu jelek. Misalnya dalam situasi kalian ada dalam situasi yang harus segera lulus karena mau DO, sementara dia ada dalam situasi yang menuntut dia untuk harus sabar karena baru dapat musibah. Kalimatnya mungkin mirip, tapi situasi yang dihadapi berbeda. Kalau bagi yang habis kena musibah, kita menghibur dia dengan sabar. Tapi hiburan untuk sabar kalau bagi dia yang terancam DO mungkin tidak efektif. Kalau yang terancam DO, maksud kamu sabar saja, kalau nanti tidak jadi berjuang. Loh, menasihati untuk sabar itu bagus, tapi untuk yang terancam DO tidak efektif, tidak, kurang pas, tidak bijaksana. Nah, tapi bagi yang dapat musibah, pas, dia bijaksana. Apalagi kalau dikaitkan dengan kebijaksanaan universal. Karena dalam kebijaksanaan universal ya kamu jangan kesusu memuji atau menolak. Karena segala sesuatu ada reasoningnya sendiri. Allah itu memberi musibah, memberi kegembiraan, itu konteksnya luas, tidak sesederhana kelihatannya. Kayak ceritanya, mungkin dulu pernah saya ceritakan waktu Nasruddin Hoja itu. Saya tidak tahu sudah apa belum. Jadi satu ketika Nasruddin punya kuda. Biasanya kan keledai, ini tiba-tiba dia punya kuda. Kudanya bagus. Nah, terus tiba-tiba datang raja. Raja ini tertarik dengan kudanya Nasruddin. Terus raja ini, Nasruddin, kudamu bagus, tak beli ya, berapapun tak bayar. Katanya Nasruddin, oh saya sayang sama kuda ini, tidak saya jual berapapun loh ini. Iya, saya jual. Begitu rajanya pulang gak jadi beli, tetangganya komen semua, bodoh sekali kamu, mau dibeli berapapun kok tidak, kuda aja kan bisa beli lagi banyak. Katanya Nasruddin, suka-suka gua dong, wong kuda-kudaku, kamu tidak usah komentar lah, tidak ngerti situasinya kan gitu. Besoknya kudanya hilang. Wah, tetangganya komen lagi banyak. Ya kayak di medsos itu kan tambah panjang. Kemarin sing komen ratusan, ini 500-an komen semua. Sudah dibilangin, buat coba kemarin kamu kasih ke raja kan enak, kamu dapat uang. Sekarang hilang. Sudahlah, nggak usah komen, aku yang lebih ngerti. Besoknya kudanya pulang lagi, bawa banyak kuda yang lain, kuda liar dari hutan. Mungkin kudanya ini ngerti, wah aku dibelain ini sama tuanku, terus dia nyari teman banyak. Nah, tetangganya komen lagi, banyak lagi komen, wah ternyata memang bener kamu, sekarang kamu punya banyak kuda nih, pinter banget kamu, komen lagi banyak. Terus karena yang dibawa banyak kuda liar, anaknya nyoba kuda ini, jatuh, kakinya patah. Wah, komen lagi banyak. Ya. Ternyata kudanya malah membawa bencana, rugi kamu.
Pokoknya Nasruddin alah suka-suka gua. Pokoknya tiap hari dia suka-suka aja. Terserah orang komen apa. Kok dilalah ketika anaknya kakinya patah, kerajaan, panglima kerajaan datang ke kampung itu nyari anak-anak muda untuk jadi pasukan perang. Karena negara sedang butuh tenaga muda untuk jadi tentara. Semuanya diangkut, kecuali anaknya Nasruddin. Kenapa? Karena kakinya patah. Wah, alhamdulillah anaknya nggak ikut akhirnya. Komen lagi semua tetangganya banyak. Ya. Jadi hari ini kan kita peradaban ini, serba komen, serba itu. Rumusnya Nasruddin sederhana, suka-suka gua aja lah, terserah yang komen. Kalau dia mendengarkan orang komen tadi mungkin pontang-panting dia. Tapi alam semesta bekerja dengan logikanya sendiri. Kadang-kadang yang kita anggap bencana ternyata dia anugerah. Tadi kakinya patah dianggap bencana, ternyata anugerah. Tadi nggak dapat uang dari raja dianggap bencana, ternyata anugerah, dapat kuda banyak, dan seterusnya. Maka jangan terburu memuji, jangan terburu menolak. Ini mengingatkan kita, hari ini kan kita peradaban komen. Negara dengan populasi komentator paling besar kan Indonesia. Hati-hatilah dengan komen, jangan terburu memuji, jangan terburu-buru menolak. Terus kalau ini fisik, jangan mengabaikan kesehatan tubuhmu. Berikanlah makan dan minum sesuai ukurannya, dan latihlah tubuhmu sesuai kebutuhan. Yang kumaksud ukuran adalah apa yang tidak akan membuatmu tidak nyaman. Biasakan dirimu dengan jalan hidup yang tertib dan sederhana tanpa bermewahan. Hindari segala hal yang mengundang kecemburuan. Kalau ini mengelola fisik, kalau tadi kan mengelola batin. Yang ini fisik juga harus kita openi, kita perhatikan, karena ini juga amanat dari Tuhan. Cuma kalau yang fisik-fisik, penuhi sesuai ukurannya saja. Termasuk olahraga. Olahragalah sesuai kebutuhan saja. Kenapa yo? Jangan overdosis. Makan yang overdosis jelek. Olahraga yang overdosis juga jelek. Ndak olahraga jelek, apalagi ndak makan tambah jelek. Jadi penuhi secukupnya saja. Berlebihan jelek, kekurangan juga jelek. Jadi untuk yang fisik-fisik penuhi saja. Butuh sehari makan 3 kali, ya makanlah 3 kali. Kalau butuhnya cuma 2 kali, saya 3 kali kebanyakan Pak, cuma butuh 2 kali saja, ya makanlah 2 kali. Saya butuhnya cuma sekali kok Pak, kenapa tidak cukup duitnya? Ya mau gimana lagi. Jadi penuhi secukupnya, jangan berlebihan. Karena kadang-kadang yang membuat kita terjebak di dunia materi itu ambisi kita untuk kenyamanan duniawi terlalu lebih. Jadi cita-citanya agak panjang. Jadi cita-cita pengen punya mobil, punya motor, punya rumah. Rumah pun nggak sekedar punya rumah. Saya pengen punya rumah yang luasnya sekian, paling tidak tingkat 3, kemudian mobil juga tidak asal mobil, tapi mereknya ini. Ketika kalian targetnya semakin detail-detail kecil ini, semakin sibuk kamu nanti dengan materi. Dan itu akan menyulitkan hidupmu sendiri. Biasakan hidup yang tertib dan sederhana. Hidup yang nyaman itu yang sederhana tanpa bermewahan. Ada beda antara hidup mewah dengan bermewahan. Bermewah-mewahan itu berarti hanya untuk show, untuk pamer. Tapi kalau mewah dengan sendirinya, itu rezeki namanya, dari Allah. Jangan bermewahan, tapi karena ada orang memang yang ditakdirkan kaya. Dalam rangka apa? Harmoni tadi. Kalau semua orang miskin, yang sedekah siapa? Ya kan? Kalau semua orang miskin, hukum saling membantu tidak akan jalan. Saling menolong, kerjasama tidak akan jalan. Maka ada demi harmoni tadi. Dan hindari semua yang mengundang kecemburuan. Pak, kan
Tidak salah saya, Pak, kalau orang lain iri. Ya kalau bisa jangan membuat orang lain iri. Kalau tadi saya pesen jangan melakukan kekeliruan di atas kekeliruan orang lain, kalau ini sebaliknya, jangan jadikan dirimu sumber kekeliruannya orang lain. Kita kadang-kadang jadi sumber salahnya orang lain. Antara lain melakukan yang mengundang kecemburuan. Kalau bisa dikurangi. Misalnya ada temanmu yang uangnya sudah habis, beli makan tidak bisa, akhirnya tiap hari Indomie, sementara uangmu masih banyak, terus kamu beli makan yang enak-enak, itu pun dibungkus, dibawa pulang ke kos-kosan, makan di depan dia. Ya, masalah itu berarti. Oke, itu namanya kamu nyari masalah, mancing orang untuk jadi dosa. Tapi kan dosa-dosanya dia, Pak. Lo ndak, kamu jadi sumber dosa itu juga masalah. Kan kamu sering begitu, biar aja dia ngomong jelek tentang aku, kan nanti dosanya dia tambah banyak, dosaku pindah ke dia semua. Lo kalau bisa kamu jangan jadi sumber yang bisa diomongkan semacam itu. Oke, jadi hindari segala yang mengundang kecemburuan. Oke, jadi ini nasihat dari Pythagoras. Terus ini agak panjang. Perhatikan baik-baik. Di setiap saat apa yang akan kukatakan padamu. Jangan biarkan siapapun dengan kata-kata atau perbuatannya membuatmu tergoda. Kayak Nasruddin tadi. Atau terpancing untuk mengatakan atau melakukan apa yang tidak sesuai dengan dirimu. Ini dua hal ini penting. Kadang-kadang kita, orang lain salah, dan kesalahan orang lain itu jadi sumber kesalahan kita. Orang ini salah, terus kita maki-maki kesalahan. Ini berarti apa? Kesalahannya dia jadi sumber kesalahan kita. Itu salah double namanya. Dan ini sering terjadi. Berarti apa? Kejelekan orang lain menggoda kita untuk melakukan kejelekan. Banyak terjadi seperti itu. Maka Pythagoras menasihati kita, jangan biarkan siapapun dengan kata-kata atau perbuatannya membuat kita tergoda, terpancing mengatakan atau melakukan yang tidak sesuai dengan dirimu. Dia punya situasi sendiri, kamu punya situasi sendiri. Jangan terpancing. Istiqomahlah dengan kebaikan. Kadang-kadang kita mengkritik orang yang mencaci maki dengan cara mencaci maki dia balik. Itu sama, kita berarti satu level dengan dia. Bodoh-bodoh tukang caci maki. Kita mengkritik persekusi dengan melakukan persekusi. Terus tanyakan dan pertimbangkan sebelum bertindak, karena mungkin engkau melakukan tindakan yang bodoh. Karena menyedihkan bagi seseorang untuk berbicara dan bertindak tanpa berpikir. Lakukan sesuatu yang tidak akan menyusahkanmu sesudahnya atau membuatmu menyesal. Kalau itu mudah dipahami. Yang nomor 30, jangan lakukan apapun yang tidak kau pahami. Berarti apa? Melakukan sesuatu yang hanya ikut-ikutan. Jadi melakukan sesuatu yang kita tidak paham. Kenapa kok kamu ngaji? Nggak tahu, teman-teman kalau malam Kamis kok ke masjid yo. Sepi di kos-kosan wis aku. Nah, itu namanya melakukan sesuatu yang tidak kamu pahami. Pastikan kamu paham dengan apapun yang kamu lakukan biar tidak menyesal. Pertimbangkan semua yang kamu putuskan sampai ke efeknya yang paling jauh. Dari situ pelajarilah semua yang kau ketahui, dan dengan itu engkau akan hidup dengan sangat bahagia. Jadi ketahuilah
apa yang mau kita lakukan, dan pelajarilah apa yang perlu kita ketahui. Ini dua hal yang kelihatannya beda tapi sebenarnya saling nyambung. Kalau dipelajarilah semua yang perlu kau ketahui, itu berarti apa? Carilah ilmu yang benar-benar manfaat. Jangan hanya nyari ilmu, nyari wawasan hanya untuk koleksi yang tidak berguna. Cari ilmu yang benar-benar manfaat, atau ambillah manfaat dari setiap ilmu yang kamu gali. Di situ nanti sumbernya kebahagiaan. Bahagia itu kan ketika idealmu cocok dengan kenyataannya. Ideal untuk cocok dengan kenyataan itu kita butuh ilmu. Maka pelajarilah semua yang perlu kau tahu, maka dengan itu kau akan hidup sangat bahagia. Kalau ini nasihat sebelum tidur, nanti kalau pulang boleh dipraktekkan. Jangan biarkan tidur memejamkan matamu saat engkau di pembaringan, sampai kau uji semua yang kamu lakukan seharian dengan akal sehatmu. Jadi sebelum tidur, katanya Pitagoras, muhasabahlah. Muhasabah yang ditanyakan apa? Tanyakan, hari ini aku salah apa? Dalam hal apa aku melakukan kekeliruan? Apa yang sudah aku lakukan? Apa yang aku lalaikan padahal harus aku lakukan? Coba tanyakan hal itu. Aku sudah melakukan kebaikan apa? Aku sudah melakukan kekeliruan apa? Apa yang sudah aku lakukan, apa yang harusnya aku lakukan tapi tidak aku lakukan. Jangan tidur sebelum kamu jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ini namanya muhasabah. Uji dirimu. Kalau dalam ujian ini engkau temukan kesalahan-kesalahan, tegur dirimu. Ingatkan dirimu secara serius. Wahai diriku, besok jangan gitu lagi ya. Bila perlu kamu hukuman-hukuman ringan aja, jangan hukuman berat-berat. Kalau kamu begini lagi besok, apel minggu ini batal. Gitu loh cara menghukum dirimu ya. Pokoknya kalau masih begini lagi, makan dari 3 kali jadi 2 kali saja untuk besok. Itu namanya memperingatkan diri, menegur diri secara serius. Jadi kalau ada salah, kalau ada yang bagus, yang wah harusnya biasa-biasa tapi kok hasilnya luar biasa, bergembiralah, beri reward dirimu juga tidak apa-apa. Alhamdulillah targetku terpenuhi, bahkan lebih baik. Berarti minggu ini apelnya 2 kali. Ya, itu namanya menghargai diri. Jadi setelah muhasabah, kalau sudah ketemu jawabannya, terus ada cerita tentang seorang wali yang punya kebiasaan menulis dosa yang dilakukan dalam sehari. Kamu boleh coba nyaingi malaikat Raqib Atid. Beli buku, bukan buku harian, tapi buku catatan dosa. Coba kamu latihan ya. Setiap kali kamu habis salah, tulisan. Nah, ada cerita tentang wali yang melakukan hal ini. Dalam rangka apa? Untuk muhasabah. Nanti silahkan kamu bikin, terus mungkin seminggu dilihat, 1 bulan direkap. Wah, dosa paling banyak ternyata apalah, internetan, nyari konten-konten apa gitu. Coba kamu cek ya. Atau chattingan yang tidak penting, cari aja yang gitu-gitu. Kamu catat-catat sendiri kayak itu. Nah, wali ini serius sekali nyatet dosa. Setiap kali ada kesalahan, di satu salah dia langsung tobat. Dihati-hati biar tidak mengulang lagi. Jadi satu ketika dia buka bukunya dan catatannya hilang semua. Ya, terus kemudian di cerita itu terus ada malaikat yang menyatakan padanya bahwa Allah sudah mengampuni seluruh dosamu karena
kehati-hatianmu, keseriusanmu untuk tidak jatuh pada dosa selanjutnya yang sama. Nah itu, coba ya kamu latih itu, siapa tahu malaikatnya datang beneran. Ya serius, tapi jangan iseng. Kelemahan kita kan gitu, kalau pas punya buku kayak gitu, buku harian aja, kalau masih baru semangat nulisnya, nanti belakangan sudah kosong semua. Nanti awal-awal punya buku isinya banyak, mungkin sehari dosanya 50 kali. Terus hari kedua ketiga males, sudah nggak kamu catat, alah ini dosa kayak kemarin aja, kamu nulisnya males wes. Jangan-jangan nanti halaman pertama